Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM 86034937 dari OPWJJ Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Pradi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas tuton saya itu dari mata kuliah filsafat ilmu. Yang saya bahas pada kali ini yaitu tentang mengenai pilar pendidikan dan revaluasi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital ini. Baiklah teman-teman, tanpa mengulur waktu, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pilar pendidikan dan revaluasi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk saja itu mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan. Apa ya makna pilar dalam konteks pendidikan itu? Dalam pendidikan, pilar ini berarti pondasi atau tiang utama yang menjadi dasar penguat sistem pendidikan. Secara keseluruhan, pilar berfungsi sebagai berikut. Apa aja? Itu ada penyangga utama yang menopang kegiatan pendidikan. Selanjutnya itu sendi pendidikan yang ditopang semangat belajar kuat dengan visi ke depan. Pelatihan yang bertujuan mendewasakan anak didik melalui belajar mengajar. Baiklah teman-teman, di sini ada 4 pilar pendidikan UNESCO. Apa saja ya 4 pendidikan menurut UNESCO ini? Yang pertama itu ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO ya. Ada belajar untuk mengetahui. Yang selanjutnya itu ada belajar untuk berbuat, dan yang selanjutnya itu yang ketiga ada belajar untuk menjadi menjadi diri sendiri. Yang selanjutnya itu belajar hidup bersama. Yang kedua itu ada prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencetus 3 semboyan pendidikan yang menjadi filosofi kepemimpinan dan pendidikan. Semboyan arti atau makna dalam pendidikan ing ngroso sung tulodo, di depan memberi. Guru harus menjadi panutan dan contoh tindakan baik bagi peserta didik. Ing madya mangun korso, di tengah membangun semangat, guru di tengah peserta didik terus membangkit ide, semangat dan dorongan moral. Tuthuri handayani di belakang, memberikan dorongan, guru di belakang memberikan dukungan dan kepercayaan agar siswa mandiri. Ketiganya membentuk pemimpin atau guru yang tidak hanya memberi contoh, melainkan juga mengunggah semangat dan memberi kemandirian. Selanjutnya itu ada yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Nah, ini sedikit menarik ya teman-teman. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital karena pengaruh guru terhadap karakter murid tetap besar. Aspek relevansi prinsip pembelajaran yang berani. Guru tetap perlu memberi teladan dalam penggunaan teknologi di zaman sekarang ini. Etika komunikasi siswa untuk membangun literasi digital. Guru berada di tengah siswa untuk membangun kemampuan memilah informasi, melawan hoaks atau berita yang tidak benar, dan beretika di media sosial. Karakter peserta didik. Prinsip ini membentuk karakter jujur, disiplin, serta tanggung jawab dan menghargai orang lain melalui keteladanan guru. Peran guru menjadi pembimbing bijak penggunaan teknologi pada zaman sekarang ini. Bukan sekedar menyampaikan materi. Yang selanjutnya itu teman-teman, kita ada yang namanya penerapan atau tantangan penerapan. Tantangan atau penjelasan keterbatasan interaksi fisik
dalam keberanian siswa. Guru sulit memberi teladan langsung membentuk perilaku siswa. Penyebaran hoak, berita tidak benar, dan etika rendah. Dalam kata lain itu agak tidak sopan. Media sosial memudahkan penyebaran informasi palsu dan melanggar etika berkomunikasi. Ketergantungan teknologi siswa cenderung pasif, hanya penonton tanpa mengembangkan karakter sendiri. Baiklah teman-teman, di sini ada kata hanya menonton tanpa mengembangkan karakter sendiri. Ada sedikit uraiannya. Kita tidak boleh menjadi penonton di saat orang lain sedang mencari peluang atau sedang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang kedepannya. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton atau bersorak di pinggir. Ibarat seperti contoh kita menonton orang yang sedang main bola. Kita tidak boleh terpaku pada sebagai penonton. Kita harus berpikir, oh kalau saya sekarang jadi penonton, besok-besoknya lagi saya akan menjadi pemain. Begitupun kalau kita dalam menonton, cerdas cermat mungkin ya, kita juga menonton gitu bukan untuk sekedar penonton aja, tapi kita mencermati dan mengamati bagaimana cara mereka menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kualitas diri mereka. Kita harus melihatnya dari segi kalau mereka bisa, saya harus bisa. Kita harus ambil pembelajaran. Kita harus belajar dari mereka yang tampil, dari mereka yang berusaha untuk maju. Kita tidak boleh menjadi penonton. Kita harus maju dan kita harus bergerak, walaupun sedikit demi sedikit. Kita harus menyusul mereka yang sudah dulu dari kita. Maksudnya dulu di sini tentang mengejar cita-cita ya, mengejar kesuksesan. Dalam dunia era digital sekarang, semuanya serba teknologi dan serba dipermudah. Dan menurut saya di zaman sekarang itu kalau kita mau, kalau kita ada inisiatif, itu semuanya mudah dan praktis ya. Seperti hanya untuk belajar ini sangat mudah. Di era digital ini belajar tidak hanya terpaku pada buku, tetapi bisa dari internet, dari berita-berita, dari majalah, dari semualah yang bersangkutan dengan pembelajaran. Pada yang tentang kita sebagai generasi muda tidak boleh hanya bukan diartikan tidak boleh ya, jangan pernah untuk menjadi penonton terus-terusan. Belajarlah untuk kita jadi pemain, walaupun kita kalah, walaupun kita terhambat, walaupun kita lambat, tetapi kita pemain bukan penonton. Jangan hanya untuk menyuarakan saja, tapi jangan hanya untuk memberikan dukungan, tetapi buatlah orang-orang di sekitar, buatlah teman-teman, buatlah guru-guru itu menyuarakan kita, memberikan kita semangat sebagai yang mereka mau. Buatlah diri kita itu berharga, dan buatlah semua orang menatap kita itu dengan bangga. Walaupun hasilnya itu tidak terlalu bagus ataupun tidak memuaskan, tetapi setidaknya kita bisa menjadi pemain di sini untuk yang baik ya, tentang belajar itu, tentang lomba, tentang menggapai mimpi, tentang saya mau menjadi ini, menjadi guru, saya mau jadi pelari, saya menjadi orang, saya menjadi pembisnis gitu kan. Kita harus berusaha sini bukan hanya untuk mengayal, bukan hanya tidur aja, bukan hanya untuk menonton, tidak mengamati. Bukan, kita harus mengamati dan harus belajar, serta kita harus mempraktekkan dan lambat sedikit demi sedikit untuk ke depan. Baiklah teman-teman, itu ada kata hanya menonton tanpa mengembangkan diri. Di sini yaitu kita harus mengembangkan diri
dari yang kita tidak bisa harus jadi bisa. Baiklah teman-teman, dari situ semoga bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan ya. Kita sebagai anak muda tidak boleh menjadi penonton saja. Kita harus beraksi dan kita harus mengembangkan diri kita. Pokoknya kalau orang bisa, kita juga bisa. Selanjutnya itu tentang kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang sama, menyulitkan penerapan prinsip secara merata. Contohnya, di sini ada contoh aktual. Guru membuat video pendek tentang etika bermedia sosial sebagai bentuk ingroso sungdoso. Sung tulodo, teladan digital. Guru mengadakan diskusi interaktif dan berani untuk membangkitkan semangat kritis siswa. Madya Mungu Mangun Korso. Guru memberikan tugas proyek mandiri dengan umpan balik konstruksi sebagai bentuk tutuhuri handayani. Baiklah teman-teman, itu yang kita bahas. Ini ada refleksi. Bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional? Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjawab permasalahan pendidikan nasional saat ini melalui penggunaan karakter, membentuk siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat di tengah gempuran informasi. Integrasi pendidikan formal dan non formal. Konsepnya satu atap dua dunia. Satu atap dua dunia ini suatu kata yang penuh makna ya. Satu atap dua dunia. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Nanti kita cari apa itu dari kata satu atap dua dunia. Mengintegrasikan pembelajaran sekolah dan kehidupan nyata untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kompleks. Guru sebagai agen perubahan. Guru yang menjadi teladan pembangkit semangat para siswa dan pendukung kemandirian dapat mengatasi krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan. Prinsip Ki Hajar Dewantara memerdekakan manusia dari ketidaktahuan dan ketidakadilan melalui pendidikan yang humoris. Baiklah teman-teman, secara keseluruhannya saya simpulkan bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara ini masih sangat penting di era digital ini, karena pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, tanggung jawab, dan nilai kehidupan dengan membimbing guru yang menerapkan semboyan ketiga tersebut. Siswa dapat menjadi manusia yang berpengaruh, berkarakter, dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Baiklah, kita sebagai generasi muda, generasi untuk remaja-remaja dan untuk para siswanya tentunya ya, kita harus memilih di era globalisasi dan di era semuanya digital ini. Kita harus mempunyai dan harus menetapkan pada diri kita, yaitu tentang berkarakterlah sebaik-baiknya. Dan karakter ini baik ya, harus sopan santun, menghormati yang lebih tua, beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kita tidak boleh mengikuti perubahan zaman yang tidak baik. Kita harus menghadapi perubahan zaman, yaitu menurut dan untuk perubahan diri kita supaya lebih baik, supaya lebih mempermudah hidup. Tidak boleh memperibetkan hidup kita ya, tidak boleh menyusahkan hidup. Di sini saya terpaku pada kata ini ya, mana tadi? Hanya menonton tanpa mengembang karakter. Hanya menonton tanpa mengembang karakter ini kalau menurut saya itu kata yang agak mengena gitu kan. Kita sebagai mahasiswa, sebagai remaja,
Kita tidak boleh hanya untuk menjadi penonton saja. Kita tidak boleh menyuarakan orang yang sedang bermain. Yang kata bermain di sini seperti contoh itu misal lomba cerdas cermat, lomba dalam kategori apa ya, yang bersangkutan dengan ya mengejar cita-cita atau dalam sistem berbisnis. Kita tidak boleh melihat saja. Kita tidak boleh menjadi penonton di saat orang lain sedang berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai masa depan yang cerah. Kita harus ikut serta ya, harus ikut serta. Ini bagaimana kalau mereka berusaha untuk berusaha untuk menggapai cita-citanya, menggapai hasilnya, menggapai tujuannya, kita harus ikut juga. Dengan apa? Kita harus punya mimpi. Oh, saya mau menjadi ini, menjadi guru. Saya mau jadi pelari, saya menjadi orang saya menjadi pembisnis gitu kan. Kita harus berusaha. Berusaha sini bukan hanya untuk mengayal, bukan hanya tidur aja, bukan hanya untuk menonton, tidak mengamati. Bukan, kita harus mengamati dan harus belajar, serta kita harus mempraktekkan dan lambat sedikit demi sedikit untuk menuju ke depan. Baiklah teman-teman, itu ada kata hanya menonton tanpa mengembangkan diri. Di sini yaitu kita harus mengembangkan diri. Dari yang kita tidak bisa harus jadi bisa. Dari yang sistemnya, dari yang ya dia yang cuma scroll TikTok, cuma rebahan aja, itu kita harus bergerak dan maju untuk mencapai cita-cita kita. Seperti contoh ya, dikala kita melihat atau menjadi penonton di saat teman-teman kita mengikuti cerdas cermat mungkin ya, di sana kita hanya menyuarakan saja, memberikan semangat, tetapi kita tidak boleh cuma menonton itu aja. Kita harus melihat, oh mereka di depan itu seperti ini, mereka berani banget, mereka hebat banget gitu kan. Kita harus katakan di sisi lain memuji. Nah, ubahlah sudut pandang itu menjadi mungkin saat ini saya jadi penonton, tapi suatu hari nanti saya bisa berada di sana dan bisa membanggakan orang-orang sekitar saya, orang tua, orang teman-teman begitu kan. Saya harus menjadi yang terbaik juga. Mungkin saat ini saya harus belajar dulu, belajar dari mereka yang sudah dulu dari saya, yang sudah pembelajarannya sudah ada melebihi atau sudah melewati saya. Saya tidak boleh hanya menjadi penonton, pokoknya saya harus menjadi pemain yang baik, harus jadi pembisnis yang berhasil gitu. Pokoknya kita sedikit demi sedikit harus ada pergerakan, tidak boleh jalan tempat aja ya. Baiklah teman-teman, dari situ semoga bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan ya. Kita sebagai anak muda tidak boleh menjadi penonton saja. Kita harus beraksi dan kita harus mengembangkan diri kita. Pokoknya kalau orang bisa, kita juga bisa. Selanjutnya itu tentang kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang sama, menyulitkan penerapan prinsip secara merata. Contohnya, di sini ada contoh aktual. Guru membuat video pendek tentang etika bermedia sosial sebagai bentuk ing rasa sungdoso. Sung tulodo, teladan digital. Guru mengadakan diskusi interaktif dan berani untuk membangkitkan semangat kritis siswa. Madya Mungu Mangun Korso. Guru memberikan tugas proyek mandiri dengan umpan balik konstruksi sebagai bentuk tutuhuri handayani. Baiklah teman-teman, itu yang kita bahas. Ini ada refleksi. Bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional? Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjawab permasalahan pendidikan nasional saat ini.
Melalui penggunaan karakter, membentuk siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat di tengah gempuran informasi. Integrasi pendidikan formal dan non-formal. Konsepnya, satu atap dua dunia. Satu atap dua dunia. Ini suatu kata yang penuh makna ya, satu atap dua dunia. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Nanti kita cari apa itu dari kata satu atap dua dunia. Mengintegrasikan pembelajaran sekolah dan kehidupan nyata untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kompleks. Guru sebagai agen perubahan. Guru yang menjadi teladan pembangkit semangat para siswa dan pendukung kemandirian dapat mengatasi krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan. Prinsip Ki Hajar Dewantara memerdekakan manusia dari ketidaktahuan dan ketidakadilan melalui pendidikan yang humoris. Baiklah teman-teman, secara keseluruhannya saya simpulkan bahwa prinsip Ki Hajar Dewantara ini masih sangat penting di era digital ini, karena pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, tanggung jawab, dan nilai kehidupan dengan membimbing guru yang menerapkan semboyan ketiga tersebut. Siswa dapat menjadi manusia yang berpengaruh, berkarakter, dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Baiklah, kita sebagai generasi muda, generasi untuk remaja-remaja dan untuk para siswanya tentunya ya, kita harus memilih di era globalisasi dan di era semuanya digital ini, kita harus mempunyai dan harus menetapkan pada diri kita yaitu tentang berkarakterlah sebaik-baiknya, dan karakter ini baik ya, harus sopan santun, menghormati yang lebih tua, beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kita tidak boleh mengikuti perubahan zaman yang tidak baik. Kita harus menghadapi perubahan zaman, yaitu menurut dan untuk perubahan diri kita supaya lebih baik, supaya lebih mempermudah hidup. Tidak boleh memperibetkan hidup kita ya, tidak boleh menyusahkan hidup. Pada era digital ini semuanya kan serba mudah. Menurut saya, pergunakanlah internet atau sosial media itu sebaik-baiknya. Anak zaman sekarang itu bukan remaja-remaja dewasa aja ya, tapi anak SD juga udah bisa menggunakan handphone. Dari situlah kita bisa menerapkan atau kita bisa berpikir. Semuanya di era digital ini dapat dipermudah jika kita mau melakukannya. Maksudnya di sini itu tentang mempermudah itu kalau kita dari sistem kita mau belajar, mau lihat contoh misalnya, saya mau berhitung nggak ABC, saya lihat Google gitu kan, itu kan contoh yang baik. Saya ada PR misalnya gitu kan, tapi saya nggak tahu, tapi itu tidak boleh bertanya dengan namanya internet. Kita harus belajar, saya harus buka buku yang ini gitu kan. Itu tadi guru saya belajarnya ini udah saya pelajari. Misalnya kalau tidak tahu, beneran tidak tahu, saya ingin mencari tahu pada tanggal 1 Juni ini itu hari apa ya, tadi guru belum bisa menjelaskan atau belum dikasih tahu. Itulah tadi penjelasan atau bentuk presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.